Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentunya Bu Fatimah selalu berharap kalian berada dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan video pembelajaran kita melalui video ini ya teman-teman. Tolong disaksikan baik-baik, dicermati supaya kalian paham mengenai pembelajaran berikut ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, sebelumnya Bu Fatimah tanya ya, semua sudah punya bukunya kan? Buku yang ini, Panduan Pembelajaran Matematik kelas 3 semester 1. Kalau sudah, hebat. Jempol 2 buat kalian. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Tema 1, subtema 1, mengenal ciri makhluk hidup. Sebelumnya sudah pernah kita bahas yang disebut makhluk hidup itu apa saja. Ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Ya, ketiganya masuk dalam kategori makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri adalah tanda khas yang dimiliki oleh suatu objek. Objeknya di sini makhluk hidup. Jadi tanda-tanda khas yang dimiliki makhluk hidup tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ada 7, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat selalu bernapas, yang kelima berkembang biak, keenam beradaptasi, yang ketujuh menanggapi rangsangan. Kita bahas satu persatu ya, tolong dicermati baik-baik. Yang pertama bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kita bahas dari 3 kategori yang dimasuk dalam makhluk hidup. Yang pertama manusia. Manusia bergerak melalui berjalan atau berlari. Kemudian hewan. Hewan bergerak dengan berlari, melompat, berenang, merayap, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak, namun dia tidak bisa berpindah tempat, tetapi dia bergerak. Kemudian yang kedua, memerlukan makanan. Semua makhluk hidup jelas butuh makanan. Contohnya aja kita, manusia. Manusia setiap hari pasti makan, tiada hari tanpa makan. Makanan manusia bersumber dari macam-macam. Bersumber dari tumbuhan, bersumber dari hewan juga. Yang bersumber dari tumbuhan apa saja? Ya, yang setiap hari kita makan, nasi. Kemudian sayur-sayuran. Dan yang bersumber dari hewan apa? Daging ayam, daging sapi, telur, dan sebagainya. Kemudian hewan. Sumber makanan hewan hanya 2, yaitu tumbuhan atau hewan lainnya. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan makan nggak, Bu? Makan. Dia menyerap sari makanan dari tanah, diserap langsung oleh akar. Untuk kemudian dia proses lagi untuk membentuk oksigen melalui fotosintesis. Kemudian yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nih, contohnya manusia. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai sangat tua. Itu namanya pertumbuhan. Kemudian hewan. Fatimah ambil contoh ayam. Ayam bertelur, telur menetas jadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Lalu tumbuhan. Tumbuhan juga bertumbuh. Dari biji, tumbuh tunas, kemudian akar yang semakin mendalam, kemudian ke atasnya
tumbuh daun, tumbuh bunga, muncul buahnya, hingga menjadi tumbuhan dewasa. Itu artinya mereka mengalami pertumbuhan. Kemudian yang keempat, selalu bernapas. Wah, iya Bu, itu mah kita tahu. Kita kan napas. Nah, betul. Kita bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Manusia bernapas melalui paru-paru. Hewan bernapas melalui, ya ada yang insang, ada yang paru-paru. Kemudian tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau stomata. Adanya di mana? Ada di permukaan daun, di sela-sela ruas-ruas yang ada pada daun. Kemudian yang kelima, berkembang biak. Manusia berkembang biak melalui menikah, kemudian punya anak, ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, kemudian anak itu dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak lagi. Nah, itu namanya berkembang biak. Kemudian hewan berkembang biak, bertelur, telurnya menetas, anaknya tumbuh dewasa, bertelur lagi, menetas lagi, seperti itu sampai mereka kehabisan tidak ada lagi yang bisa menjadikan mereka berkembang biak. Kemudian tumbuhan berkembang biak juga. Jadi setelah menjadi tumbuhan dewasa, ada yang berbuah, kemudian buahnya memiliki biji, bijinya bisa ditanam, kemudian tumbuh lagi tumbuhan tersebut sampai berbuah lagi, sampai memiliki biji, ditanam lagi, begitu seterusnya. Ada juga yang dengan cara seperti gambar yang Bu Fatimah tampilkan. Jadi cabang tumbuhannya dirundukkan, kemudian cabang tumbuhan tersebut ditanam sampai ia bisa mampu menopang tubuhnya sendiri, punya akar sampai bisa menjadi tumbuhan dewasa lagi. Apa gunanya makhluk hidup berkembang biak? Tentunya untuk melestarikan kehidupan masing-masing. Lanjut ke nomor 6. Beradaptasi. Nah, Bu Fatimah ambil contoh kaktus. Sebelumnya adaptasi itu apa? Ya, betul. Penyesuaian diri. Ya, kaktus hidupnya di gurun. Kok bisa? Dia bisa beradaptasi tinggal di gurun. Ya, karena dia diciptakan memiliki daun berbentuk duri sehingga mengurangi penguapan. Jadi dia bisa menahan kandungan air yang ada di dalam tubuhnya sehingga tidak membutuhkan banyak air. Akhirnya dia bisa beradaptasi di gurun atau di tempat yang sangat panas. Kemudian satu lagi, Bu Fatimah ambil contoh ini, beruang kutub. Dia bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang sangat dingin. Karena apa? Karena dia diciptakan memiliki bulu-bulu yang lebat, yang tebal, yang bisa melindungi badannya dari rasa dingin. Ya, yang terakhir yaitu menanggapi rangsangan. Makhluk hidup semuanya mampu menanggapi rangsangan. Rangsangan dari mana? Bisa dari bau, bisa dari sentuhan, bisa juga dari hawa atau udara, bisa juga dari gerakan makhluk hidup yang lain. Nih, Bu Fatimah ambil contoh satu. Ketika udara terasa sangat dingin, tubuh manusia secara otomatis mengalami keadaan yang menggigil atau kedinginan.
atau berekspresi seperti orang kedinginan. Ada lagi contoh rangsangan terhadap cahaya. Cahaya yang sangat panas mampu membuat mata manusia sedikit menyipit ketika melihat objek lain. Karena itulah cara mata menanggapi rangsangan cahaya. Secara tidak langsung ya, kita otomatis matanya menyipit ketika terkena sinar matahari atau sinar dari manapun yang sangat terang atau sangat panas sehingga kita tidak kuat untuk membuka mata seperti keadaan normal biasa. Kemudian satu lagi contoh nih. Tumbuhan yang satu ini memberi contoh menanggapi rangsangan dari sentuhan. Sentuhan apapun bisa disentuh dengan jari tangan manusia. Ini contohnya disentuh dengan pensil warna. Jadi sentuhan dari benda apapun, dia akan menanggapi rangsangan tersebut dengan menutup. Langsung menutup, seluruh keadaan daunnya menutup. Inilah bentuk tanggapan rangsangan dari tumbuhan putri malu. Nah, sudah 7-7-nya Bu Fatimah bahas. Saatnya kita mengulang kembali atau mereview ciri-ciri makhluk hidup. Kita sebutkan satu persatu ya. Apa saja? Yang pertama, iya, bergerak. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, selalu bernapas. Kelima, berkembang biak. Yang keenam, ya, beradaptasi. Yang ketujuh, menanggapi rangsangan. Selesai. Tema 1, subtema 1 sudah selesai. Ciri-ciri makhluk hidup sudah Bu Fatimah terangkan 7-7-nya. Silahkan kalian melaksanakan uji kompetensi yang ada di bagian bawah buku. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Bu Fatimah hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.